Ini dia rumusku bikin video viral di TikTok sampai tembus 11 juta penonton. Gimana rumusnya? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kemas Nazik. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dong. Karena kita akan selalu mengupdate video-video terbaru tentang edukasi kewirausahaan, digital marketing, dan sosial media. Jadi pastikan teman-teman subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah teman-teman semuanya, kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku sendiri mendapatkan 11 juta penonton dari videoku yang viral ini. Nah sebenarnya ketika aku bikin video di TikTok itu sudah kerasa teman-teman. Kalau video ini bakal viral, kalau yang ini nggak akan viral itu sudah kerasa. Walaupun aku upload setiap hari, aku juga gak menuntut videoku setiap hari itu viral. Nah, tapi ada satu momen pasti dalam setiap minggu atau setiap beberapa hari sekali, itu videoku memang kerasa banget kalau itu bakal viral. Nah, dari feeling, dari rasa-rasa tersebut, kemudian aku analisis. Oh, ternyata ada 3 hal, ada 3 aspek yang teman-teman bisa lakukan supaya video teman-teman itu bisa FYP, viral, sampai jutaan dan puluhan juta penonton. Nah, aku udah merangkum 3 hal dan aspek tersebut di videoku ini. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Nah, biar mempersingkat waktu, aku mau mulai dari aspek atau hal yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu analisis tren. Nah, teman-teman, tren di TikTok itu cepat sekali berubah. Bahkan setiap minggu, trennya selalu berganti-ganti. Kalau teman-teman lihat 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, tepatnya di pertengahan bulan September, tahun 2024 ya, teman-teman tahu tren yang sedang ada adalah boba semangka yang Pak Mursid nggak bisa bikin. Kemudian udang balon. Kemudian tren minggu selanjutnya itu sudah berubah lagi, yaitu tren tentang Eri Pras yang bikin song tentang Kang aku request lagu Kartoyono Mendut Kabel. Itu adalah tren sekitar minggu selanjutnya setelah minggunya Mursid. Jadi setiap minggu itu tren di TikTok itu berubah-ubah. Nah, walaupun TikTok punya fitur untuk melihat tren yang sedang ada lewat profil teman-teman, kemudian tekan pojok kanan atas dan kemudian klik alat kreator, teman-teman scroll ke bawah pasti akan lihat tren yang sedang ada di TikTok dari fiturnya TikTok. Tapi fitur tersebut kurang up to date karena tren yang ada di sana itu tren sudah lama banget, sudah bulan yang lalu atau mungkin 3 minggu yang lalu yang sudah tidak relate sekali dengan tren di minggu sekarang. Nah, makanya teman-teman harus punya tools dan alat sendiri teman-teman supaya bisa tahu tren yang ada di minggu saat ini. Caranya sebenarnya gampang banget. Kalau aku selalu scroll TikTok dan melihat isu yang ada atau happening saat-saat itu. Nah, tapi teman-teman juga harus perhatikan, kalau teman-teman sudah membaca bukuku yang ini, 100.000 follower TikTok dalam sebulan, teman-teman tahu kalau membuat akun, kita harus memilih topik atau memilih niche content. Nah, kalau tren yang sedang terjadi di minggu tersebut tidak berhubungan dengan topik atau tren teman-teman, teman-teman jangan ambil tren itu. Misalnya lagi ngetren banget nih, video orang kepleset, kemudian jadi marketing ya. Nah, kalau memang konten teman-teman tidak berhubungan dengan hal-hal komedi, hal-hal humor, ya teman-teman nggak ambil, jangan ambil tren tersebut. Karena kenapa? Walaupun bisa bikin video teman-teman naik dan viral, tapi tidak akan membuat akun teman-teman berkembang dengan baik atau berkembangnya dengan oplosan, artinya jadinya tidak punya niche atau topik yang khusus, dan itu juga berbahaya banget buat long lasting karir teman-teman sebagai influencer. Nah, caranya gimana? Kalau ada tren yang sesuai dengan topik teman-teman, baru teman-teman ambil. Misalnya teman-teman mengambil topik atau niche konten tentang otomotif nih, nah kemudian muncul sound atau muncul tren tentang otomotif yang lagi happening di TikTok. Nah, teman-teman ambil tren tersebut. Nah, itu adalah cara teman-teman untuk naik atau untuk menunggangi tren yang sedang ada, naik ombak yang sedang terjadi. Seperti kontenku yang viral ini, puluhan juta penonton, sedang terjadi perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Davena Skincare. Topiknya tentang skincare. Kemudian aku masuk membahas bagaimana bisnis digital marketing tentang skincare. Nah, disitulah aku bisa menunggangi, tapi tidak keluar dari topik atau niche utamaku. Nah, penting banget dong buat kita berkarir di sosmed itu harus pansos. Walaupun ada pro dan kontra pastinya, dan DM ku juga banyak banget, mentang-mentang pengen naikin view aja, kalau nggak nyenggol nggak naik bos. Nah, itu pasti ada pro dan kontra seperti itu. Tapi teman-teman nggak perlu takut, karena di sosmed tempat kita berekspresi dan tempat kita pansos. Jadi kenapa takut? Emang disitulah tempat kita ya. Selama tidak melanggar hukum dan tidak menyinggung orang lain, itu nggak masalah banget. Jadi pastikan teman-teman tahu tren minggu ini dan bikin video sesuai tren yang ada, dan pastikan trennya sesuai dengan niche atau topik teman-teman. Udah, itu satu hal dan satu aspek yang teman-teman harus bisa lakukan supaya videonya viral.
kita lanjut ke aspek hal yang kedua. Nah, aspek atau hal yang kedua adalah teman-teman harus take a position. Nah, teman-teman harus tahu posisi teman-teman. Sedang ada tren atau isu yang ada, teman-teman bisa mengikuti sama persis, atau teman-teman bisa pro, atau teman-teman bisa kontra, atau teman-teman bisa netral, atau sama persis. Misalnya, seperti videoku yang viral ini, ada perseteruan Dr. Richard Lee nih, sama Davina Skincare. Nah, teman-teman mau dukung yang mana nih? Nah, teman-teman dukung Richard Lee juga boleh, pasti viral, tapi konsekuensinya akan diserang sama kubu Davina. Atau teman-teman pro Davina, tapi diserang dengan kubu Richard. Itu pro dan kontra. Atau teman-teman pilih-pilih yang tengah aja, seperti aku. Nah, kalau aku milihnya yang tengah aja, karena aku nggak mau dikira dukung sana atau dukung sini. Aku dukung di tengah aja. Gimana sih cara yang bagus supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini? Gimana sih evaluasi atau hal-hal edukasi yang ada dari perseteruan ini, itu aku bahas. Jadi aku netral sifatnya. Nah, ini aman banget, walaupun videoku viral, aku gak banyak kena serangan ya, karena videoku netral. Nah, teman-teman juga bisa nih, take a position yang sama. Teman-teman kalau lagi ada topik tentang hijab, teman-teman bisa pro terhadap hijab A atau hijab B. Atau teman-teman topiknya tentang otomotif, teman-teman pro gak sama solar atau sama bensin. Atau teman-teman pro solar nih, sehingga dicintai sama orang-orang solar. Atau pro bensin, supaya dicintai sama orang-orang bensin. Nah, itu teman-teman harus punya posisi. Kalau teman-teman punya tren, sudah menemukan tren, kemudian teman-teman punya posisi yang tepat, sebenarnya semua posisi baik-baik aja ya, gak ada masalah, gak ada posisi yang tepat ya. Mau pro ataupun kontra ataupun netral, itu semuanya punya marketnya sendiri. Teman-teman tinggal milih aja enaknya kemana. Kalau teman-teman sudah punya posisi, itu enak banget dalam bikin skripnya, atau menganalisis, atau bikin videonya tuh gampang. Jadi konten teman-teman bisa ringkas dan cepat, tidak perlu bertele-tele. Jadi teman-teman harus take a position. Itu adalah aspek atau hal yang kedua supaya video teman-teman bisa viral. Kita lanjut ke aspek atau hal yang ketiga. Nah, setelah kita bisa menemukan tren yang hadir di minggu ini, dan kemudian teman-teman sudah punya posisi nih supaya teman-teman bisa viral, mau pro, kontra, ataupun netral, aspek yang ketiga adalah teman-teman perlu mempersiapkan konten production-nya. Nah, konten production ini teman-teman harus perhatikan yang namanya scripting, shooting, dan editing. Ada 3 hal lagi ya di dalam konten production. Jangan sampai skrip teman-teman terlalu bertele-tele atau mengulangi kalimat yang sama. Nah, biasanya kalau skripnya nggak enak dibaca, atau skripnya itu nggak lancar, atau hooknya kurang menarik, itu juga nggak akan viral. Karena supaya video kita bisa viral, itu 3 detik pertamanya harus menarik penonton, harus membuat penonton berhenti di video kita, dan berlanjut sampai ke detik ke-60, sampai ke 1 menit, 2 menit, sehingga punya retensi tayang yang panjang. Nah, jadi scripter atau proses nge-script nih di content production itu harus betul-betul menarik ya. Tidak usah bertele-tele, tampilkan clickbaitnya, tampilkan hook menarik, jangan bertele-tele, singkat, ringkas, padat, selesai. Orang di TikTok tuh nonton videonya nggak mau panjang-panjang, yang penting orangnya dapat intinya aja. Nah, itu salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian di content production, teman-teman juga harus perhatikan cara syutingnya nih. Jangan sampai teman-teman videonya nggak enak dilihat nih, goyang-goyang kanan kiri, kan nggak enak juga. Nah, itu juga salah satu aspek orang nyaman menonton video teman-teman. Nah, yang ketiga adalah tentang editing. Nah, editing, setiap orang tuh punya gaya tersendiri. Nah, teman-teman bisa pertahankan gaya editing teman-teman, tapi jangan gaya editing yang kurang proporsional. Artinya gaya editing yang wajar ya. Jangan editing yang berlebihan, banyakkan efek dan sebagainya ya. Itu jangan juga. Nah, jadi pastikan video teman-teman itu betul-betul nikmat ditonton, enak ditonton, enak didengar, dan menarik. Menarik ya, ini penting sekali. Nah, jadi 3 aspek ini itu menentukan video teman-teman bisa viral atau tidak. 1, analisis tren. 2, take a position. Dan yang ketiga adalah production. Pastikan ketiga hal ini sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Pasti ada rasa dan feeling deh teman-teman kalau ini bakal viral. Nah, metode atau rumus yang aku buat ini teman-teman bisa aplikasikan buat personal branding teman-teman sendiri supaya followernya cepat naik dan dapat endorsan, atau bisa juga untuk branding satu brand atau perusahaan. Teman-teman juga bisa pakai buat digital marketing. Udah banyak banget aku sebagai konsultan digital marketing membantu brand-brand supaya viral dengan cepat pakai rumus ini ya. Jadi sudah aku aplikasikan ke berbagai video-video yang viral-viral ini, yang sebenarnya semua itu adalah video-video digital marketing buat promosi, tapi viral banget pastinya. Nah, itu adalah rumus yang aku buat, sudah cocok dan aku aplikasikan. Semoga cocok juga buat teman-teman, karena kita juga belum tahu
Tapi ke depan kalau ada cara-cara terbaru dan rumus-rumus terbaru, pasti aku update di videoku di YouTube. Nah teman-teman, itu dia 3 aspek atau hal yang perlu teman-teman perhatikan supaya teman-teman bisa viral di TikTok sampai dapat puluhan juta penonton. Kalau udah puluhan juta penonton, teman-teman pasti juga dapat ribuan bahkan ratusan ribu pengikut. Nah semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Kompas Bye bye.